Hai Nusantara Lover, kali ini ada info update dari kami. Indonesia dan China secara resmi menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 156 triliun. Dalam Forum Bisnis Indonesia-China, kesepakatan ini mencakup berbagai sektor seperti pangan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi. Salah satu bagian dari kesepakatan ini adalah kerjasama antara produsen bahan material asal China, GEM, dan PT Pale Indonesia untuk membangun pabrik pelindian asam bertekanan tinggi di Sulawesi Tengah yang bertujuan mengamankan pasokan nikel. Di sektor energi, Gotoh juga menandatangani perjanjian dengan Tencent dan Alibaba untuk mengembangkan infrastruktur cloud dan pengembangan bakat digital di Indonesia. Forum bisnis ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kolaborasi di berbagai sektor, termasuk kendaraan energi baru, baterai litium, fotovoltaik, dan ekonomi digital. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2024 menunjukkan penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK) menjadi 121,1 dari bulan sebelumnya yang berada di angka 123,5, tercatat sebagai yang terendah sejak Desember 2022. Selain IKK, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami penurunan, dengan IKE tercatat di level 199 dan IEK di level 132,4. Meskipun demikian, Bank Indonesia menyatakan bahwa IKK Oktober masih tetap berada di atas level 100, menunjukkan keyakinan konsumen yang tetap optimis, terutama pada kategori mengeluarkan lebih dari 12 juta dan kelompok usia 20-30 tahun. Hutang pemerintah Indonesia per 30 September 2024 mencapai 8.473,9 triliun, mengalami kenaikan sebesar 1.197 triliun dibandingkan Agustus 2024. Hal ini menyebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 38,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 38,49%. Komposisi utang tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) senilai 7,483,9 triliun dan pinjaman senilai 990,81 triliun. Untuk SBN, mayoritas berasal dari penerbitan utang domestik mencapai 6.139 triliun. Sementara pinjaman luar negeri mendominasi mencapai 950 triliun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa izin impor 5 perusahaan pengolahan susu yang menolak menyerap susu segera dari peternak akan dicabut jika mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut. Saat ini, izin impor 5 perusahaan tersebut sedang ditahan sementara waktu. Jika mereka tetap menolak untuk menyerap susu segar dari peternak rakyat, izin impor akan dicabut secara permanen. Industri pengolahan susu mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih impor karena kualitas susu dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar perusahaan, dengan alasan adanya kandungan bahan-bahan yang tidak aman untuk konsumsi. Pemerintah Vietnam mengancam akan memblokir domain internet dan aplikasi Temu serta Shein jika kedua platform tersebut tidak mendaftarkan operasi mereka ke Kementerian Perdagangan Vietnam sebelum akhir November 2024. Keputusan ini muncul karena kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan oleh platform asal China terhadap pasar lokal. Sebelumnya, Indonesia juga telah memblokir aplikasi Temu karena dianggap merugikan UMKM lokal dengan menawarkan harga barang yang sangat murah, yang berpotensi merusak pasar domestik. Demikian info update dari Nusantara Update, dari kami untuk Nusantara.